Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar fisika yang lebih menarik lagi. Di awal pembelajaran video, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan kira-kira konsep apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan video kali ini. Sebelumnya, sebagai pemanasan, kita akan coba menjawab tebak kuis yang sudah saya sediakan. Nanti di akhir pembelajaran video ini, kalian yang menang atau yang bisa menjawab akan mendapatkan reward loh. Selamat mencoba. Baik, selanjutnya pertanyaan dalam kuis ini adalah usaha dan gaya dalam fisika dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mengangkat benda berat adalah salah satu contoh usaha. Namun, ada sebuah kotak yang bagaimanapun caranya tidak akan bisa diangkat. Kotak apakah itu? Yuk kita coba menjawab, apakah ya jawabannya? "2,000 years later." Yap, jawabannya adalah kotak penalti. Siapa yang sudah bisa menjawab benar? Selamat untuk kalian sudah bisa menjawab benar. Nah, selanjutnya kita simak cuplikan video lanjutan yang akan berhubungan dengan konsep fisika yang akan kita pelajari. Yuk kita tonton sampai selesai. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Dan konsep fisika apakah yang sesuai dengan ilustrasi video tersebut? Yap, benar sekali. Ini adalah peristiwa terjadinya petir. Petir merupakan salah satu contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian menjelaskan bagaimana prinsip terjadinya petir jika dikaitkan dengan konsep gejala listrik statis? Simak penjelasan selanjutnya sebagai berikut. Gejala listrik statis merupakan salah satu gejala konsep fisika yang mempelajari tentang muatan listrik yang ada pada setiap benda di lingkungan sekitar. Muatan listrik yang ada pada petir mengandung muatan listrik yang cukup besar. Muatan ini terdiri dari muatan positif atau proton, muatan negatif atau elektron, dan muatan netral atau neutron. Setiap benda pasti tersusun dari atom yang merupakan bagian terkecil dari bahan penyusunnya. Muatan elektron berasal dari atom terluar yang terlepas dari lintasannya. Setiap benda yang ada di lingkungan sekitar juga memiliki muatan yang netral. Benda dikatakan netral apabila jumlah muatan elektron sama dengan jumlah muatan protonnya, seperti pada ilustrasi gambar. Namun, ketika benda tersebut diberikan perlakuan atau bergesekan dengan benda lain, maka benda ini sudah tidak netral lagi dan benda tersebut dapat disebut sebagai benda yang bermuatan listrik. Pada dasarnya, muatan yang ada di permukaan bumi mengandung muatan yang netral, artinya muatan positif sama dengan muatan negatif. Pada saat mendung sebelum hujan, awan-awan bermuatan berkumpul membentuk butiran air yang sangat dingin yang saling bergesekan satu sama lain. Ketika mereka saling berbenturan dan bergesekan, terjadilah perpindahan muatan listrik dan awan tidak lagi bermuatan netral. Bagaimana hubungannya dengan peristiwa petir? Awan yang bermuatan positif masanya lebih ringan, sedangkan awan yang bermuatan negatif masanya lebih berat, sehingga membuat awan yang positif berada di atas dan awan negatif berada di bawah, akibat adanya konveksi muatan atau gerakan massa udara pada awan. Karena awan berada di bawah dan dekat dengan bumi cenderung bersifat negatif, maka terjadi perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi.
dan terjadi loncatan listrik berupa muatan elektron dari awan ke bumi yang disebut sebagai petir. Inilah yang kita ketahui dengan kejadian petir seperti pada ilustrasi pada gambar. Petir dapat terjadi dan berpindah pada 3 hal berikut. Yang pertama, petir dari awan ke permukaan. Yang kedua, petir dari awan ke awan. Dan yang ketiga, petir dalam awan atau interclub. Tahukah kalian, besar arus listrik yang dihasilkan satu kilatan petir berkisar antara 30.000 ampere sampai dengan 120.000 ampere. Namun, dalam satu kilatan petir rata-rata terdapat 3-4 kilatan saja. Dengan besar arus sebesar itu, saat ini petir dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Maka, sebagai seorang hamba yang beriman, kita patut bersyukur atas fenomena alam yang telah Allah ciptakan. Selanjutnya, berikut pembahasan Al-Quran tentang petir. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Nah, demikianlah penjelasan tentang petir yang berhubungan dengan konsep gejala listrik statis. Sampai ketemu pada pembelajaran video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.